Siapkan panci untuk memasak, lalu masukkan air secukupnya. Ini saya masukkan setengah panci. Kemudian masukkan 100 gram sagu mutiara. Ini saya pilih yang warna putihnya aja. Kemudian ini direbus hingga mendidih. Setelah mendidih, matikan api kompornya. Kemudian ini diaduk, bisa dilihat sagu mutiaranya belum bening, belum matang. Untuk mempercepat prosesnya agar sagu mutiaranya ini lembek, pancinya ditutup kembali, diamkan sekitar 10 menit, apinya jangan dihidupkan. Setelah 10 menit didiamkan, buka tutup panci, bisa dilihat sagu mutiaranya udah mulai bening, tetapi belum bening merata. Kemudian ini direbus kembali sekitar 10 menit, jadi ini pancinya ditutup kembali. Rebus dengan api sedang. Setelah 10 menit direbus, matikan api kompornya. Ini sagu mutiaranya udah mulai bening. Kemudian ini ditutup kembali. Diamkan 10 menit hingga sagu mutiaranya lembek atau bening merata. Jadi ini posisi api kompornya mati. Setelah 10 menit didiamkan, buka tutup panci. Nah, sagu mutiaranya udah bening merata dan udah lembut. Jadi tujuannya dibuat seperti ini supaya sagu mutiaranya lebih cepat mateng, lebih cepat lembut, dan yang paling penting lebih hemat gas. Saring sagu mutiaranya. Lalu siram dengan air putih. Kemudian ini disisihkan dulu. Selanjutnya, siapkan panci untuk memasak. Lalu masukkan 1 bungkus bubuk agar-agar warna hijau. Lalu masukkan 2 sendok makan gula pasir. Kemudian ini diaduk hingga tercampur rata. Jadi tujuannya dicampur gula, ini diaduk supaya ketika memasukkan cairan, bubuk agar-agarnya ini nggak menggumpal. Setelah tercampur rata, masukkan 1 butir air kelapa muda, ini sekitar 700 ml. Untuk dagingnya udah saya sisihkan. Lalu ini diaduk lagi hingga tercampur rata. Kemudian ini dimasak hingga mendidih. Jadi kalau nggak ada air kelapa muda, memasak agar-agarnya ini bisa diganti menggunakan air putih biasa. Untuk daging kelapanya juga bisa dibuat sendiri menggunakan bubuk agar-agar Nutrijel yang kelapa muda. Jadi kayak membuat daging kelapa palsu gitu, kelapa muda KW. Setelah airnya mendidih seperti ini, matikan api kompornya. Kemudian tuang ke dalam wadah, saya menggunakan loyang. Lalu biarkan hingga mengeras atau set. Atau boleh juga ketika uap panasnya hilang, masukkan ke dalam kulkas supaya lebih cepat mengeras. Nah, ini agar-agarnya udah set, udah mengeras. Kemudian potong agar-agar. Ini saya potong bentuk dadu. Selanjutnya, siapkan 1 buah wadah, lalu masukkan agar-agar. Lalu masukkan sagu mutiara yang sudah disisihkan sebelumnya.
Kemudian masukkan nata de coco secukupnya atau sesuai selera. Untuk airnya saya nggak pakai. Lalu masukkan daging kelapa muda yang sudah disisihkan sebelumnya. Ini boleh dipotong memanjang. Selanjutnya, masukkan 1 kaleng susu evaporasi. Susu evaporasi boleh juga diganti dengan whipped cream cair. Untuk mereknya, susu evaporasi saya pakai FN. Lalu, tuang setengah kaleng susu kental manis atau creamer kental manis, saya pakai merek Carnation. Kemudian, ini diaduk hingga tercampur rata. Kemudian masukkan pasta pandan secukupnya sampai dirasa warnanya sesuai dengan yang diinginkan. Ini saya masukkan sedikit demi sedikit dulu, lalu diaduk hingga tercampur rata. Nah, ini saya rasa warnanya udah cukup. Kemudian masukkan buko pandannya ke dalam kulkas sekitar 1 jam, karena ini dimakan dingin lebih enak. Ini dia, buko pandannya udah selesai, saya simpan di dalam kulkas 1 jam, jadi udah dingin. Selanjutnya ini siap untuk disajikan. Boleh menggunakan gelas atau mangkuk sesuai selera. Untuk mempercantik bagian atasnya, ini saya taburi dengan keju parut secukupnya. Ini dia, buko pandannya udah jadi. Hasilnya cantik banget, warnanya juga bagus.